Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadal yawmu thulatha 26 November 2024, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Lughatil Arabiyah fi ilmi sarf. Wal an wasalna ila taqsimi al-af'al bi auzanil fi'lil mujarrad, sulasi al-mujarrad wa rubai al-mujarrad. Fa insyaallah ma'ana at-tadrib bayyin al-mujarrid wal mazid, au bayyin al-mujarrad wal mazid fil af'al at-taliyah ma'a dzikri waznin kullin minha kasara baraka, fahada insyaallah wajibul manzili. Wa kadalika hatil fi'lil mudhari' li kulli madin taj'al fi'lun mudhari' li kulli fi'lin madin huna kama adda mada, wa kadalika walaja mada fi'lun mudhari' min walaja. Insyaallah hada wajibul manzili. Bukrah insyaallah dikumpulkan dan ditukar dan dinilai di pelajaran sarf. Al-an nadkhul ila babin jadid, ittisalu ta ad-dhamir aw nunihi bil fi'li as-sulasi. Mabhasun al-an ittisal ta ad-dhamir, bersambungnya ta ad-dhamir, aw nunihi atau nun ad-dhamir bil fi'li as-sulasi. Maka pembahasan kita akan membahas fi'il bersambung dengan domir, maka domir di sini akan menjadi fa'il. Maka di sini mungkin lebih jelasnya kita menjelaskan apa yang kalian hafal dari tasriful fi'il. Masih ingat tasriful fi'il masalan apa? Dakhala, dakhaltu, dakhalna, dakhalta, dakhaltuma, dakhaltum, dakhalti, dakhaltuma, dakhaltunna, dakhala, dakhala, dakhalu, dakhalat, dakhalata, dakhalna. Maka ini penjabaran pelajaran ini dari wazn tasrif tadi. Maka sebagian dari kaum muslimin mempelajari wazn tasrif. Kadang-kadang kita tidak memahaminya, pokoknya ikut dengan yang lain. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna. Apa maknanya doroba, doroba, dorobu? Al-muhim, hafalkan dulu. Nah, di sini kita memberikan penjelasannya. Bahwa dalam dorobtu, dorobna, aku memukul dan kami memukul. Kharajtu, kharajna, aku keluar dan kami keluar. Rumusan dari tasrifil fi'li yang mana di sini fi'lun madhi bersambung dengan domir-domir, yang mana domir-domir itu terbagi menjadi domir pertama al-mutakallim. Domir terbagi menjadi domir mutakallim. Yang kedua domir mukhatab. Dan yang ketiga domir ghaib. Maka kalau ada yang mau nanti menulis di papan tulis, ditulis dorobtu, dorobna, atau ditulis di kertas, ayo. Apa pengen fiilnya? Misalnya jalas, au qa'ada, au kharaja, au qara'a,
apa saja. Apa mau dipilih? Jalasa, taib. Uktub jalastu, jalasna dengan domirna. Maka ditulis itu di atas. Kemudian kalian tulis di kanannya domir al-mutakallim. Dorobtu, dorobna. Selesai dinamakan domir al-mutakallim. Maknanya di sini yang berbicara aku, mufrad, tulis di atasnya mufrad. Dorobtu, jalastu, qa'adtu, mufrad. Domirtu di sini mufrad. Jalasna dalam keadaan mutakallim al-jam', takdirnya nahnu. Maka jalastu, jalasna, selesai. Ditulis di sampingnya domir al-mutakallim. Kemudian uktub al-an di kanannya tadi sama domir al-mukhatab. Maka di sini kita akan masuk kepada domir-domir mukhatab dan dia ada 6. Dorobta, dorobtuma, dorobtum. Lalu pisah lagi, dorobti, dikasrohkan, dorobtuma, dorobtunna. Maka 6 ini dijadikan satu tadi. Tadi jalasa ya. Jalasta, jalastuma, jalastum. Jalasti, jalastuma, jalastunna. Maka 6 di sini. Nah, tulis di sampingnya domir mukhatab. Seperti tadi 2, dorobtu, dorobna, jalastu, jalasna, domir al-mutakallim. Yang sekarang kedua, domir al-mukhatab ada 6. Kalau jalas berarti jalastu, jalasna, selesai. Nah yang 6 ini yang mukhatab jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna. Selesai. Ditulis domir mukhatab. Sarahnya jalastu, jalastu, jalasna itu sudah selesai. Domir mutakallim tadi. Tu domir aku, na domir nahnu. Maka tu untuk mufrad dan na untuk jama'. Adapun dorobta atau jalasta, jalastuma, jalastum ditulis di sini domir mukhatabnya untuk mudzakkar. Dikurung 3 itu untuk mudzakkar. Nah yang jalasti, jalastuma, jalastunna untuk yang muannas. Kemudian tulis di atasnya jalasta, jalastuma, jalastum, jalasta mufrad, anta mudzakkar wahid, jalastuma, antuma musanna, jalastum kullukum antum, takdirnya antum. Jadi jalasta takdirnya anta, jalastuma takdirnya antuma, jalastum takdirnya antum. Tulis seperti itu di atasnya. Selesai. Yang jalasti sekarang 3 yang terakhir. Jalasti, jalastuma, jalastunna. Jalasti untuk anti. Domirnya anti. Uktub domirnya jalasti anti. Jalastuma antuma. Jalastum antum. Jama'. Jalastunna antunna. Jadi jalasti, jalastuma, jalastunna, domir antunna. Jalastunna antunna. Sudah selesai. Nah sekarang bagian yang ketiga. Dibuat domir ghaib. Nah nanti domir ghaib ada 6 juga. Jadi diberikan jarak. Domir ghaib ada 6. Kalau jalas berarti jalasa, jalasa ada alif. Jalasu, jalasa, jalasa, jalasu.
Maka apa maknanya? Jalasa, satu orang duduk, telah duduk dalam keadaan gaib. Fa'ilnya siapa? Huwa. Nah, ditulis di atasnya huwa. Jalasa, domirnya huwa. Jalasa, dua orang telah duduk. Siapa? Dia. Dua laki-laki. Maka jalasa tadi satu laki-laki, huwa. Jalasa dua laki-laki, huma. Jalasu jamak laki-laki, hum. Jamak laki-laki, hum. Nah, sekarang yang tersisa terakhir jalasat, jalasata, jalasna. Nah, di sini kumpulan tiga ini untuk muannatsah. Kumpulan yang ketiga di awal tadi jalasa, jalasa, jalasu untuk mudzakkar. Nah, sekarang di atasnya jalasat, takdirnya hiya. Jalasata, takdirnya huma. Jalasna, takdirnya hunna. Jalasat, jalasata, jalasna. Hiya, huma, dan hunna. Maka ini 12 domair yang masuk kepada fi'lun madhi. Kita ulang lagi. Tadi jalas, kita baca 12. Jalastu, jalasna. Jalasta, jalastuma, jalastum. Jalasti, jalastuma, jalastunna. Jalasa, jalasa, jalasu. Jalasat, jalasata, jalasna. Untuk lebih memahami lagi, masukkan fi'il yang lain. Apa fi'il sekarang misalnya? Tadi jalas, duduk. Sekarang apa pengennya? Apa? Kalian pengen tukang pukul? Doroba? Iya. Tukang pukul kalian. Mana Yusa? Tukang pukul Yusa. Mukulin anak-anak yang lain. Iya, doroba. Yusa. Contoh doroba. Ya sudah, doroba. Bisa. Sudah bisa belum? Masukkan. Dorobtu. Ayo ditulis sekarang. Atau dilihat, tinggal diganti jalasaknya. Dorobtu, dorobna, dorobeta, dorobetuma, dorobetum, dorobeti, dorobetuma, dorobetunna, doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobena. Maknanya sama. Dorobtu, dorobna. Tulis untuk mutakallim. Namun domir tu, aku, mufrad. Na, kami, nahnu. Na ay nahnu jama'. Uktubu ana wa nahnu. Dorobtu ana, domirnya dorobna nahnu. Nah, yang dorobta, dorobtuma, dorobtum lil mudakkar. Dorobti, dorobtuma, dorobtunna lil muannas. Wa makna dorobta ay anta, domirnya. Dorobta, dorobtuma, antuma. Domirnya antuma. Dorobtum, antum. Lil mukhatab. Lalu muannasnya dorobti, dorobtuma, dorobtunna. Dorobti, takdirnya di atas tulis anti. Dorobtuma, ay antuma. Dorobtunna, antunna. Itu namanya, yang kedua adalah mukhatab. Nah, yang ketiga al-an ghaib. Jika pelakunya gaib, doroba, doroba, dorobu. Maka doroba takdirnya huwa. Dia telah memukul. Doroba, dua orang telah memukul. Takdiruhu huma, tulis. Doroba, huma. Dorobu, ditulis di atasnya hum. Dorobat, tulis di atasnya hiya. Dorobata, tulis di atasnya huma. Dorobat, dorobata, dorobtunna. Au dorobat, dorobata, dorobna. Maka dorobna takdirnya adalah hunna. Dorobat hiya, dorobata huma, dorobna hunna. Maka ini faidahnya tasriful fi'il, bagaimana fi'lun madhi
bersambung dengan domir yang tadi jadi 12, itu membuat kalian akan mudah menyusun kalimat. Namun kami jelaskan sekarang faidahnya dari segi i'rab. Kalau tadi kan ilmu sharf. Nah, di ilmu i'rab, darabtu, darabna, jalastu, jalasna, dan seterusnya tergantung diganti fiilnya. Itu faidahnya dari segi i'rab fiil madhi dengan fa'ilnya. Idan i'rabtu na, tuma, tum, ti, tuma, tunna, dan seterusnya, maka i'rabnya mereka fa'il. Idan masalan jalastu, darabtu, kharajtu, dakhaltu, ay i'rabuhu masalan jalastu, jalasa, fi'lun madhi mabni ala sukun jalas. Watu domir muttasil mabni ala dom fi mahalli rafa fa'il. Jadi tu itu fa'ilnya, aku yang duduk. Tadi darabtu, aku yang memukul. Jadi aku di sini fa'il. Nah, sekarang tinggal dirubah. Antum dalam ilmu sharf, ilmu memaling-malingkan kalau bahasa Indonesianya, maka dia itu tinggal antum rubah. Mau siapa yang memukul? Misalnya kamu, nah, berarti masuk mukhatab. Kamunya satu, laki-laki atau dua, atau jamak. Satu, berarti darabta anta. Kalau dua orang yang memukul dan mukhatab, darabtuma, kalian berdua. Kalau jamak dan mukhatab, darabtum, kalian semua 5 orang yang memukuli si Muhammad misalnya. Dan begitu pun untuk perempuan. Darabti, satu perempuan memukul. Darabtuma, 2 orang perempuan memukul. Darabtunna, 5 orang perempuan memukul. Itu untuk mukhatab. Nah, kalau gaibnya diartikan dengan hiya, huwa, huma, hum jika banyak atau hun. Misalnya darabat, satu perempuan yang memukul. Hiya takdirnya. Daraba, satu laki-laki mudzakkar. Jadi beda antara doroba dengan dorobat. Adapun dorobat, dorobata, maka perempuan 2 yang memukul, gaib. Dan doroba, maka 2 laki-laki yang gaib. Dorobu, mereka hum yang memukul. Dan perempuan kalau memukul gaib, dorobna. Siapa yang memukul ini? Perempuan-perempuan. Bukan dia, tetapi hunna, jamak. Maka perempuan-perempuan dorobna. Perempuan-perempuan telah memukul Sufyan misalnya. Maka di sini jamak. Paham sekarang? Ini dari pelajaran yang dulu mungkin pernah belajar ilmu sharf. Hanya sekedar menghafal doroba, doroba, dorobu. Nah, inilah penjelasannya. Coba yang tulisannya benar, nanti diikuti oleh ikhwah yang lain. Nanti saya periksa. Atau ada, sudah benar tulisannya. Sudah benar. Seperti wazan tasrif. Maka nanti diikuti oleh ikhwah. Nah, sekarang pelajaran kita mengarah kepada itu. Sehingga kita memahami apa yang dulu kita pelajari di tasrifil fi'li. Ittisal ta dhamir. Ittisalu ta udhamiri au nunihi bil fi'li tsulasi. Bersambungnya ta dhamir atau nun. Nah, ta dhamir seperti darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtunna, atau darabtu, darabna. Maka ini untuk al-mutakallim ataupun untuk mukhatab. Maka kita baca wal murad bita ad-dhamir ta'ul fa'il al-mutaharrikah. Maknanya ta'ul fa'il di i'rabnya dia menjadi fa'il. Jadi di saat kalian mengatakan jalastu, aina fa'iluh dhamirtu, aku. Aku telah duduk. Jalastum, fa'ilnya mada tum.
antum. Jalasu, domirnya apa? Hum. Makanya tulis tadi di atasnya, domirnya hum. Jalasna, hunna. Banyak dari perempuan gaib. Wal murad bi ta'ad-dhamir ta'ul fa'il al-mutaharrikah. Maka yang diinginkan dari pembahasan ta yang bersambung, dia adalah ta dhamir sebagai ta al-fa'il yang berharokat. Nahwu qara'tu, qara'ta, qara'ti. Nah, tadi telah kita berikan contoh. Maka qara'tu, siapa yang bisa jawab qara'tu di mana? Dari jenis yang 3, mutakallim au mukhatab au ghaib darabtu. Mutakallim wa huwa yang qasimu ila qismain, mutakallim mufrad wal jama'. Di sini darabtu, qara'tu mutakallim ada al mufrad. Qara'tu maknanya aku telah membaca. Maka bagaimana kalau i'rabnya qara'tu di dalam ilmu nahwi? Di ilmu sharaf tidak ada i'rab-i'raban. Tapi penting memaling-malingkan. Jadi kamu tahu membuat kalimat. Misalnya Syekh mengatakan, hal qara'ta? Dijawab, na'am ya Syekh qara'ta. Misalnya. Ditanya, apakah kamu sudah membacanya? Dikatakan, na'am ya Syekh qara'ta. Iya ya Syekh, kamu membacanya. Ya salah. Belajar ilmu sharaf jadi tahu. Tadi kan pertanyaannya, hal qara'tum ya ikhwah? Syekh mengatakan, apakah kalian telah membacanya wahai saudara-saudaraku? Tum, berarti antum mukhatab. Maka dijawabnya harusnya apa? Naam ya Syekh qara'na. Kami membaca, kami telah membacanya. Namun enggak belajar ilmu sharaf, naam ya Syekh qara'ti. Syekhnya bingung. Dia orang Arab misalnya, ngajarin kalian. Naam ya Syekh qara'ti. Hah? Iya ya Syekh, dia perempuan ataupun kamu perempuan satu telah membacanya. Qara'ti. Fahim sekarang? Nah, jawabannya harusnya di mana? Naam ya Syekh, qara'na. Kami telah membacanya. Fahim tum? Maka ini contoh dari kepentingan ilmu as-sarf. Maka di sini nahwu qara'tu, qara'ta, qara'ti. Ini misal dari 12. Tidak disebutkan semuanya oleh penulis untuk mempermudah. Maka ini dengan ta. Qara'ta, qara'ti, qara'tum, qara'tuma, qara'tunna, qara'tu, qara'na misalnya. Wa binun ad-dhamir. Nah, di sini ingin menjelaskan dan juga dengan nun dhamir. Seperti apa? Na dengan alif maknanya nahnu. Berarti dia apa? Al-mukhatab au al-ghaib au al-mutakallim. Al-mutakallim namun al-jama', al-mutakallim, al-jama'. Maka binun dhamir na lil fa'il, maka dia jabatannya sebagai fa'il seperti qara'na. Maka qara'a fi'lun madi mabni ala sukun wa ainal fa'il na. Maka na di sini fa'ilnya. Contohnya lihat, berkata penulis di sini nahwu qara'na. Dan na juga dengan nun niswah. Seperti tadi, jalasna, dorobna. Nah, di sini pun qara'a menjadi qara'na. Lalu maknanya bagaimana? Lihat di sini dua contoh. Qara'na, takdirnya nahnu. Berarti dia al-mutakallim al-jama'. Wa binun niswah. Nah, yang jenis kedua nun niswah. Qara'na. Berarti apa? Dia adalah takdiruhu hunna. Dia perempuan membaca. Lebih dari 2. Jadi di sini qara'tu dengan nun niswah dan juga nun al-fa'il takdiruhu nahnu menjadi selesai. Qara'tu, qara'na, qara'ta, qara'tuma, qara'tum, qara'ti, qara'tuma, qara'tunna, qara'a, qara'a, qara'u, qara'at, qara'ata, qara'na. Maka selesai dari pembahasan tadi, domir-domir yang kami berikan. Kemudian di sini faidah yang berhubungan dengan
sarf. Ida usnidal fi'il al-madi ila ta'ad dhamir aw nunihi sukkina akhiru mutlaqan karahata tawali arba'a mutaharrikah fima huwa kal kalimah al-wahidah. Maka jika disandarkan fi'lul madi kepada ta'ad dhamir atau nun seperti tadi, qara'na atau ta'ad dhamir, qara'tu, kita contohkan qara'tu dan qara'na. Maka sukkina akhiruhu mutlaqo. Qara'na harus lamul fi'li disukunkan. Tadi kan lamul fi'li dari qara'a hamzah. Iya apa tidak? Qara'a. Nah, harus disukunkan. Jadi qara'na, qara'tu, qara'tum itu mutlak. Dan begitupun dengan fi'il-fi'il yang lain. Dakhala, jadi dakhaltu, dakhalna, dia disukunkan. Tidak boleh difathahkan, dikasrohkan karena Arab yakrah at-tawali arba' mutaharrik. Ini maknanya. Bahwa di Arab itu tidak ada fi'il masuk kepadanya fa'il dibaca berharokat. Contohnya, dorobtu. Ini kan yang benar, dorobtu. Aku memukul. Maka ditanya, man fa'al hada? Menangis. Misalnya, si Ucok. Siapa yang memukul Ucok ini? Man darobah hada? Kemudian ada orang ngaku, saya yang memukul. Apa yang benar? Dorobtu. Ini dorobtu si Ucok itu. Nah, di sini yang benar seperti itu. Dan Arab membenci untuk 4 harokat yang berharokat semuanya. 4 huruf yang berharokat semuanya. Seperti fi'il, masuk kepadanya domir, berharokat semuanya. Contohnya, harusnya dorobtu jadi dorobatu. Baknya tidak disukunkan misalnya. Dorobatu. Man fa'ala hada? Siapa yang membuat perkara ini? Membuat nangis si Ucok. Dorobatu ya Syekh. Dorobatu apa tuh dorobatu? Ya tidak mau saya mensukunkan ba, maka dorobatu. Harusnya dorobtu. Maka di sini Arab membenci perkara ini sehingga yang benar harus disukunkan. Jadi kesimpulannya di sini Al-Arab menyebutkan jika suatu fi'il bersambung dengan fa'il, baik dia fa'il tu, na, tetap disukunkan. Apapun dia fi'ilnya. Fi'il yang lain apa? Misalnya. Yang tidak seperti ini. Apa misalnya? Qa'ada, duduk. Maka sama. Qa'adtu, qa'adna, qa'adta, qa'adtum, qa'adna, dan seterusnya. Harus disukunkan. Ini rumus, tidak boleh ada 4 mutaharrik. Tidak boleh fi'il bersambung dengan fa'ilnya jadi mutaharrik. Dorobatu, dorobatana. Dorobtu harusnya jadi dorobatu. Dorobna jadi dorobana. Maka di Arab dorobana, dorobatu itu mereka tidak menggunakannya. Maka kesimpulannya di ilmi sharf harus disukunkan akhir dari fi'il. Lamul fi'ilnya. Jadi dorobtu, dhahabtu, qara'tu. Baik. Kemudian ini kaidah yang pertama. Fa in kana ghairu sulasi au sulasiyan sahih al-ain fala yahdusu fihi taghyir. Maka jika dia itu adalah bukan dari fi'lu sulasi, contohnya akroma ala wazan af'ala, maka di sini masuk kepadanya dhamir. Maka akramtu, akramna. Dan fi'lun madhi yang 3 sulasi, jika ainul fi'linya sahih,
Seperti di sini misal nasoro, sodnya ainul fi'li sahih. Jadi nasortu, nasorna. Maka fa in kana ghairu sulasi, seperti tadi ala wazn akram, af'ala, akrama, au sulasiyan sahihal ain, atau sulasi bukan tambahan. Yang dikatakan fa in kana ghairu sulasi maknanya bukan sulasi mazid, ala wazn af'ala misalnya, seperti akrama, ataupun sulasi tapi sahih seperti nasoro, fala yahdutsu fihi taghyir, maka tidak usah dirubah. Langsung akram tu dalam keadaan wazannya af'altu, af'alna, af'alta, af'altuma, af'altum. Dan begitupun jika ainul fi'li dari sulasi yang sahih seperti nasoro menjadi nasortu, qara'tu, jalastu, maka ainul fi'li semuanya dalam keadaan sahih tidak berubah. Namun di sini beberapa perkara yang berubah. Wa in kana mudha'afan. Apa makna mudha'af? Telah kita pelajari, maka pelajaran-pelajaran yang lalu harus diingat. Apa makna fi'il mudha'af? Ainul fi'li wa lamul fi'li jinsun wahid. Hada yusama fi'lu mudha'af raji'. Diulangi pelajaran lalu. Wa in kana mudha'afan, jika fi'il itu dalam bentuk mudha'af, maknanya ainul fi'li dan lamul fi'li wahid, yafukku tad'ifuhu al-idgham, maka idghamnya dihapus, dibuka, bukan dihapus, dibuka. Jadi kelihatan huruf yang idgham yang didobelkan tadi. Contohnya lihat, madda. Maka di sini madda asalnya apa? Madada. Diidghamkan jadi madda. Maka dia fi'lu sulasi, madada. Namun ditulisnya madda. Jadi dua, madda, namun dalnya mutasyaddid. Nah, di sini di dalam ilmu sharaf sekarang, in kana mudha'afan, kemudian masuk kepadanya domir tadi, domir tu, domirna, domirta, domirti, domirtum, domirtunna, maka dia dalam keadaan yafukku al-idgham. Si idgham madda tadi dibuka. Jadi bagaimana? Madadtu, madadna. Ayo kita masukkan sekarang. Madda dimasukkan kepada tasrif yang kita buat tadi. Madadtu, madadna. Ayo baca. Madadata, madadatuma, madadatum. Aina mikrofon. Mafi mikrofon. Madadati, madadatuma, madadatunna. Nah, di sini domir yang ghaib, maka tetap dia dalam keadaan idgham. Madda, madda, maddu. Tidak seperti tadi yafukul idgham. Maddat, maddata, madadna. Kembali kepada nun niswah, madadna. Fahimtum? Maka coba Qais Iqra. Madda. Madadatu, madadana, madadata, madadatuma, madadatum, madadati, madadatuma, madadatunna. Madda, 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 maddu. Lihat seperti madda, maddu. Jalasa, jalasa, jalasu. Madda, madda, maddu. Madda, madda, maddu, maddat. Maddata, maddata, maddadna. Jadi di sini kesimpulannya madadna dan madadtu dan yang lainnya yafukku jika apa bertemu dengan domir tu dan domirna yang pada keadaan
mutakallim, dan dalam keadaan mukhatab. Baqiyah masalah, lalu bagaimana dalam keadaan ghaib, mufrad, mudzakkar, huwa, madda, tetap. Dan musanna, ghaib, madda, tetap. Dan jamak, maddu, tetap. Tetap apa maksudnya tetap? Tetap idgham, tidak dibuka, tidak madad, lakin madda. Dan begitupun untuk ghaib perempuan satu, maddat, ditambah tak saja. Maddata sama. Kecuali masuk nun, madadna. Maka ini kaidah di ilmi sarf, semua domir tu dan domir nun, jika fiilnya itu fiil mudha'af, maka dia dibuka. Hanya domir ta dan domir nun saja. Lalu bagaimana dengan domir ghaib? Tetap tertutup jadi madda, maddu. Contoh yang lain, inda qiyaman, barra. Hudzaifah, jarib. Barartu, bararna, bararta, barartuma, barartum, bararti, barartuma, barartunna, barra, barara, bararu. Maafi barara. Anaqul kutulak la tafukku. Barra, barru, barrat, barrata, barratna. Bararna laisa mad. Bararna. Lianna takdiruhu hunna. Idan hakada. Kullu fi'il mudha'af, madda, barra, dan yang lainnya, maka dalam keadaan seperti itu. Kita tutup pelajaran kita dengan faidah yang berikutnya. Wa in kana sulasiyan naqis. Ma makna naqis? Harus hafal. Apa makna mudha'af? Apa makna naqis? Apa makna mahmuz? Apa makna naqis? Tidak ada yang tahu. Fi'lun madhi naqis mada? Hudzaifah, Abdurrahman, fi'lun madhi naqis ma makna? Aina mikrofon? Fi'lun madhi naqis mada? Qad madha ma'ana. Naqis, ajwaf, lafif mafruq, lafif makrun. Ma makna naqis? Idan kaslan. Naqis fi'lun yang lamul fi'li adalah harful illah. Contoh masalan da'a. Maka da'a ujungnya lamul fi'li harful illah. Maka di sini kembali wa in kana sulasiyan naqisan. Iqra'u sawa. Ma'ak kitab. Iqra'. Wa in kana sulasiyan naqisan. Jika dia itu fi'lun sulasi namun naqis, ainul fi'li dalam keadaan lam. Disebutkan di sini juga mu'tal akhir, berarti lamnya yang berpenyakit. Ruddat alifuhu ila asliha. Alwawi aulia, dikembalikan si alifnya itu kepada asal semula. Seperti nanti da'a, nah masuk domir tu. Jadi da'autu, itu yang diinginkan oleh penulis. Maka di sini dalam keadaan ruddat alifuhu ila asliha alwawi aulia, dikembalikan kepada asal si alif ini. Dia asalnya waw atau ya? Nahwu, contoh da'a, maka fiilnya asalnya da'a, huwa al-an naqis. Limada naqis? Alif huna lamul fi'li. Idan idza dakhala ala fa'il kama al-an kharajtu kharajna, kharajta kharajtum kharajtum, fal-an kadzalik guyira bimada bil wawi au bil ya. Kembali kepada asalnya. Maka di sini da'a dengan alif, lamul fiilnya harful illah, maka dikembalikan kepada waw atau ya. Nah di sini da'a berarti waw. Berarti kita masukkan kepada wazn tasrif tadi. Da'autu, da'auna, da'auta, da'autuma, da'autum,
da'auti, da'autuma, da'autunna. Nah, lalu bagaimana kalau ghaib? Sama kasusnya seperti mudha'af tadi. Maka di sini dia tetap tidak kembali. Da'a, da'a, da'u. Fahim? Da'a, da'a, da'u. Jadi tidak ada perubahan. Da'a mufrad huwa. Da'a dengan tambahan alif, dua laki-laki gaib. Da'u, mereka melaksanakan dakwah. Da'u. Lalu untuk perempuan sama, tidak dirubah ke alif juga. Da'at, da'ata, baru setelah itu masuk nun niswah. Da'auna, kembali kepada wawu. Da'auna. Seperti tadi mudha'af. Madda, madda, maddu, dalam gaib tidak berubah. Maddat, maddata, lalu setelah masuk nun niswah madadna. Kesimpulan bahwa di dalam sharf pembahasan kita adalah ta wan nun, domir ta wan nun. Ini yang berubah-ubah, mengubah fiil. Adapun domir gaib seperti tadi fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, 5. Yang gaib tadi yang tidak tersentuh dengan ta dan nun, tidak bersambung dengan ta dan nun, maka tidak merubah dalam keadaan as-sarf. Seperti di sini misalnya tadi naqis, maka da'a menjadi tetap da'a, da'a, da'u, da'at, da'ata tetap. Kecuali masuk nun niswah karena nun dan ta, da'au, na, da'au kembali kepada wawu. Dan begitu pun contoh madha, maka berubah dia kepada ya, madha. Madaitu, madaina, madaita, madaituma, madaitum, madaiti, madaituma, madaitunna. Lalu bagaimana gaib? Tidak berubah kepada ya. Madha, madha, madu, madot, madota, madaina, madaina. Maka dia kembali kepada ya. Maka ini faidah yang bisa kita berikan dari ilmi sharf. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Dikerjakan PR-nya, besok ditukar dengan yang lain.